Wika bangun jalan tol IKN Seksi 3B 2 KKT Karyangau, SP, Tempadung. PT Wijaya Karya, Persero, Tbk mendapatkan kepercayaan dari Kementerian PUPR untuk membangun jalan tol IKN Seksi 3B 2, segmen KKT Karyangau SP, Tempadung. Pada proyek ini, Wika bergabung dalam kerja sama operasi, KSO, bersama Waskita, Jakon dan PT PP dengan nilai porsi proyek Wika sebesar Rp1,2 triliun. Pekerjaannya ditargetkan akan berlangsung hingga Juni 2025. Proyek Jalan Tol IKN Seksi 3B, 2 segmen KKT Karyangau SP, Tempadung berada dalam ruas Main Road Tol Seksi 3B sepanjang 7,3 km yang nantinya menjadi penghubung antara Main Road Jalan Tol IKN Seksi 3B dengan Jalan Karyangau. Paket jalan tol ini bertujuan untuk mendukung dan meningkatkan konektivitas wilayah Kalimantan Timur khususnya dari dan menuju kawasan Ibu Kota Negara Nusantara. Jalan tol ini juga akan memiliki 2 jembatan khusus satwa yang berada di area tersebut. Direktur Utama Wika Agung Budi Waskito, BW, menyampaikan bahwa proyek-proyek jalan tol IKN Seksi 3B 2 segmen KKT Karyangau SP, Tempadung menambah panjang daftar portofolio karya Wika di IKN. Capaian ini sekaligus memotivasi Wika untuk mengupayakan pembangunan proyek di IKN berlangsung pada tempo yang sama sehingga dapat selesai tepat waktu dengan kualitas yang baik. Perolehan kontrak baru proyek Jalan Tol IKN Seksi 3B, 2 segmen KKT Karyangau SP, Tempadung juga menunjukkan kepercayaan serta dukungan yang terus diberikan oleh stakeholder. Begitu juga dengan adanya dukungan plafon ban garansi yang tertuang dalam Master Restructuring Agreement, MRA, antara Wika dengan lembaga keuangan telah membuka ruang yang lebih luas bagi perseroan untuk mengejar perolehan kontrak baru pada tahun 2024, ungkap Agung BW. Dukungan ini menjadi sebuah pijakan yang baik bagi Wika untuk melangkah ke depan sekaligus menuntaskan tugas-tugas yang telah dipercayakan sehingga masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara lebih optimal. Otorita IKN survei lokasi untuk uji coba taksi terbang. Otorita Ibu Kota Nusantara, OIKN, bersama Kementerian Perhubungan melakukan survei lokasi Proof of Concept, POC, mobilitas udara perkotaan di Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan, Balikpapan, dan Bandara Haji Pangeran Tumenggung Pranoto Samarinda, Kalimantan Timur, Kaltim. Penguji cobaan moda mobilitas udara perkotaan ini dilaksanakan sebelum HUT ke-79 RI di 2024 mendatang. Momentum ini hanya ada melalui pembangunan IKN dan harus dimanfaatkan. Kita berharap ada teknologi yang dapat dimanfaatkan untuk penciptaan, pengembangan, dan ada peningkatan kapasitas sumber daya manusia Indonesia, ujar Deputi Transformasi Hijau dan Digital Otorita IKN, Muhammad Ali Brawi di Jakarta, Kamis, 8 Februari 2024. Ali memberikan dukungan untuk inisiatif kolaborasi antara bandara di Kalimantan Timur dengan perusahaan internasional, salah satunya agar segera diwujudkannya bentuk uji coba mobilitas udara perkotaan untuk implementasi teknologi maju di Nusantara dan kota sekitarnya. Sementara itu, Direktur Pengembangan Ekosistem Digital Otorita IKN Tony Agus Setiono menitikberatkan pada pentingnya kolaborasi yang komprehensif antara pemerintah dan swasta, serta kelayakan moda. Uji coba harus dilakukan dengan pengkajian dan sertifikasi yang matang dan juga perlu dilanjutkan untuk studi mengenai kelayakan operasional dan penyusunan rekomendasi lingkup kebijakan baru dalam mobilitas udara perkotaan, kata Tony. Oleh karena itu, lanjutnya, POC ini tidak hanya berfokus dalam pengembangan kelaikan moda, tetapi juga pengembangan sistem, sumber daya manusia, dan perangkat kebijakan ke depannya. IKN dibangun menjadi kota cerdas, smart city, dengan mengadopsi teknologi transportasi dan mobilitas cerdas berbasis mobilitas sebagai layanan, mobility as a service. Salah satu teknologi yang diterapkan adalah mobilitas udara perkotaan, urban air mobility. Survei ini turut diikuti oleh Korean Aerospace Research Institute, KARI, dan Hyundai Motors Company, HMC.
Sebelumnya HMC telah menandatangani nota kesepahaman dengan Otorita IKN untuk membangun ekosistem Advanced Air Mobility di Indonesia pada saat perhelatan B20 Summit di Bali Nusa Dua Convention Center pada akhir 2022 silam. Kegiatan pada kunjungan survei ini terdiri atas rapat pembahasan potensi lokasi dan pengumpulan data untuk keperluan POCE serta survei sisi udara pada masing-masing bandara. Direktur Corporate Affairs Hyundai ASEAN, Tri Wahono mewakili Hyundai Motors menuturkan, pihak Hyundai berterima kasih kepada Otorita Bandara, Angkasa Pura, dan Kementerian Perhubungan yang mendampingi kunjungan hari ini. Presiden arahkan IKN INA berkolaborasi garap minat investor asing. Presiden Joko Widodo, Jokowi, mengarahkan Badan Usaha Otorita Ibu Kota Nusantara, (BUIKN), untuk berkolaborasi dengan Indonesia Investment Authority, INA, dalam menggarap minat investor asing. Pernyataan itu disampaikan Direktur Utama Badan Usaha Otorita Ibu Kota Nusantara, BUIKN, Boyke Subroto memenuhi undangan Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin. Jadi tadi arahan Bapak Presiden kami itu diminta berkolaborasi dengan INA. Karena INA saat ini sepertinya sangat dipercaya oleh investor asing, katanya. Ia mengatakan, pihaknya akan melakukan pemetaan terhadap area di IKN yang akan digarap oleh investor asing untuk segera dikerjakan. Badan Usaha Otorita akan melaksanakan itu karena fungsi kami sebagai master developer, itu harus menyiapkan prasarana dan sarananya, termasuk lahan atau tanah itu, katanya. Pihaknya juga akan menindaklanjuti arahan Presiden melalui pembicaraan teknis yang berkaitan dengan mekanisme dan arah business to business, B2B, yang melibatkan INA dengan investor asing. Boyke mengatakan peta kawasan inti pusat pemerintahan, KIP, seluas 6.000-an hektare di IKN saat ini sudah sampai pada detail desain. Lokasi persealnya sudah ada. Nanti tinggal perusahaan asing itu akan masuk di persil yang mana, akan bangun apa. Karena di KIP seluas 6.000-an sekian hektar itu sudah jelas, bukan tanah hamparan yang tidak terzonalisasi tapi persealnya sudah jelas, ujarnya. Pihaknya masih menantikan usulan dari investor asing yang memuat bentuk investasi yang akan ditanamkan di IKN. Misalnya kan gini, saya mau bangun rumah sakit, oke, kita cari persil mana rumah sakit, katanya. Sebelumnya diberitakan, Otorita Ibu Kota Nusantara, (OIKN), mengkaji 350 dokumen komitmen awal untuk kerjasama, Letter of Intent, LOI, dalam pembangunan di IKN. Total investasi yang telah masuk untuk pembangunan Kota Nusantara tahap 1 mencapai lebih kurang Rp47,5 triliun dengan porsi investasi swasta mencapai sekitar Rp35,9 triliun dan dari badan usaha milik negara, BUMN, kisaran Rp8 triliun. Dana pembangunan Kota Nusantara pada sebagian wilayah Kabupaten Penajam Pasar Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara di Provinsi Kalimantan Timur itu disebutkan Presiden Joko Widodo, Jokowi, lebih kurang Rp466 triliun dengan hitungan sekitar 19-20% berasal dari anggaran pendapatan belanja negara, APBN, dan kisaran 80% melalui investasi. OIKN optimistis akan lebih banyak lagi investor yang menanamkan modal jangka panjang dalam pembangunan Kota Nusantara pada 2024, dengan target lebih kurang Rp100 triliun hingga akhir tahun ini yang berasal dari swasta maupun BUMN.